Saya masih ingat sekali dulu waktu saya masih di pesantren, masih duduk di lantai perkuliahan. Itu guru besar saya pernah menyampaikan, pernah bilang, pernah membuka mindset, membuka pikiran saya, pikiran murid-murid, santri-santri, dan para mahasiswa, bahwasanya negara besar Indonesia ini, negara sebesar negara Indonesia ini, yang memiliki kekayaan yang luar biasa, kekayaan melimpah dari sumber daya alam yang melimpah, itu belum ada yang sanggup mengelola. Nunggu orang yang bisa dan sanggup mampu untuk mengelola sumber daya alam ini. Nah, kemudian dengan cara bagaimana dan siapa orangnya nanti yang akan menjadi pemimpin nomor satu di Indonesia ini, yang akan mengelola sumber daya alam yang melimpah Indonesia, ya. Sampai saat itu ketika guru saya menerangkan, itu belum ada yang bisa mengelola dengan maksimal, ya. Selalunya kita selalu mengekspor bahan mentah, kemudian kita terima dalam kondisi masih pretel-pretel, dan kita hanya menjadi orang yang merakit itu udah hebat, ya. Bahannya dari kita, kemudian kita hanya sekedar merakit, nanti udah jadi motor, dari mobil, jadi mesin ini mesin itu, kemudian kita yang beli, kita nyicil lagi. Bagaimana sengsaranya kita, ya. Dan banyak hal tentang masalah sumber daya Indonesia ini yang harus dimaksimalkan, harus dikelola dengan baik, tapi belum ada yang mampu. Akhirnya 10 tahun ini kita melihat di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, ini sudah mulai terasa, sudah mulai kelihatan bahwa sumber daya alam yang sangat kaya ini, Indonesia ini yang sangat melimpah ini, udah mulai dikelola, sudah mulai diolah dengan baik, sudah dimulai gitu pengolahannya. Nah, ini harus diteruskan terus, jangan berhenti, karena kalau pengen rakyat kita sejahtera, makmur, ya itu harus dikelola. Untuk apa kita punya sumber daya yang sangat besar, sumber daya yang sangat luas, yang gemah ripah loh jinawi bahasanya, kalau misalkan itu bisa dikelola dengan baik, ya. Kenapa harus berhenti dan tidak dilanjutkan? Makanya dengan adanya pemilu nanti ini, pandangan saya, di situ terlihat, ya, dengan adanya pasangan Pak Prabowo dan Gibran ini sepertinya menjadi penyambung daripada langkah-langkah program yang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Dan ini bagus, harus berkelanjutan. Program-programnya bagus, progresnya bagus. Itu nanti kalang kabut negara-negara lain itu, ya, karena sudah tidak dapat asupan bahan mentah. Bahan mentahnya dari kita kelola sendiri. Mau dikelola sendiri kita, ya hasilnya buat Indonesia juga. Itu pemikirannya sudah menjangkau berpuluh-puluh tahun, mungkin lebih dari 20 tahun ke depan. Pak Jokowi itu sudah memikirkan untuk bangsa Indonesia ini, tapi nggak banyak orang tahu, ya, nggak banyak orang tahu. Kalau hanya sekedar jadi presiden 5 tahun, yo ini itu ngasih duit itu, kapan majunya, kapan berkembangnya, kalau hanya strategi-strategi yang biasa-biasa aja. Jadi yang dicanangkan oleh Pak Joko Widodo, Pak Presiden Jokowi ini sudah melejit, udah jauh ke depan gitu. Ini jangan disia-siakan, harus dilanjutkan. Siapapun presidennya harus dilanjutkan. Ini untuk kepentingan rakyat. Saya paham ini. Semuanya beramai-ramai mendukung siapapun jadi presiden nanti, harus mendukung dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak
Joko Widodo. Terima kasih. Semoga ini menjadi bahan pikiran kita ya, dan dikembangkan lagi silakan. Ini hanya sekedar dan sekilas saja ya, yang bawah garis besar aja, yang di bawah yang saya garis bawahi saja ya, seperti itu ya. Jadi saya salah ngomong jadinya. Saya buru-buru mau berangkat ini ke depan ya. Oke, terima kasih. Salam perjuangan, salam sejahtera untuk bangsa Indonesia.